Oke, kembali lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di konten kedua kita ya untuk hari ini. Masih terkait dengan Bitcoin teman-teman. Ini adalah analisa. Inilah mengapa harga BTC akan naik, yang saya ambilkan dari harian you.today teman-teman. Dari Armin Sinrian ya teman-teman, sebagai penulis dari berita ini dikatakan bahwasanya tindakan harga Bitcoin terbaru memerlukan beberapa penjelasan. Wah, ini ada penjelasannya teman-teman. Oke, setelah pendapat yang saya berikan, kita akan coba lihat pendapat yang lainnya ya teman-teman, terkait dengan penurunan harga Bitcoin hingga sampai detik ini sekitar 26 ribuan dolar ya teman-teman. Kita bacakan bahwasanya Bitcoin telah menjadi berita utama baru-baru ini karena harganya melonjak hingga 26.800, bukan melonjak teman-teman. Ya, kemarin jatuh longsor kemudian naik sedikit ya teman-teman pada hari Rabu ya. Kenaikan harga ini terjadi karena alamat utama Will dan Shark mulai mengumpulkan Bitcoin sekali lagi. Menurut data tersedia, saat ini ada 156.660 dompet yang menyimpan antara 10 sampai 10.000 BTC. Dan alamat-alamat ini secara kolektif telah mengumpulkan Bitcoin senilai 308 juta ya, 308,6 juta sejak 17 Agustus. 17 Agustus pasar mau merah teman-teman, merah seperti darah ya, untuk memperingati hari 17 Agustusan teman-teman. Dan ini analisis harganya teman-teman. Pada data terbaru Bitcoin diperdagangkan sekitar 26.447 dolar ya. Selama sebulan terakhir mata uang kripto telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan ya setelah menurun kemarin ya teman-teman. Dan tingkat harga saat ini menunjukkan bahwa momentum kenaikannya kuat. Akumulasi berdasarkan alamat Will dan Shark menunjukkan sentimen bullish di antara pemegang saham signifikan yang seringkali menjadi awal dari rally pasar yang lebih luas. Nah, ini berapa harga mengemudinya atau berapa harga yang digunakan untuk menaikkannya? Akumulasi paus. Fakta bahwa alamat utama paus dan Yu mengakumulasi BTC adalah indikator kepercayaan yang kuat terhadap aset tersebut. Para pemegang saham sebesar ini ya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tren pasar, dan aksi pembelian kolektif dari mereka ini merupakan tanda-tanda bullish. Ini postingan dari sentimen teman-teman dari halaman Twitter atau X ya. Bitcoin jump back as high as 26.8k dollar Wednesday as Will and Shark address a new collective adding to their stock once again. There are currently 660 whales holding 10 to 0. Sama teman-teman dengan berita yang tadi itu ya teman-teman. Ini sebagai buktinya bisa kita lihat di, kalau misalkan teman-teman membaca, bisa dibaca di halaman Twitter yang dari sentimen. Kita akan coba teman-teman ya. Kita akan coba lihat. Oh, gak usah nih teman-teman. Ini merupakan analisanya dari sentimen teman. Will and Shark wallet holding, oh kayak gini. Yang telah menambahkan 11.629 BTC kembali di waktu 6 hari yang lalu. Next teman-teman, sentimen pasar ya. Untuk sentimen pasar ini secara keseluruhan tampak positif ya teman-teman. Dengan investor menunjukkan minat baru terhadap Bitcoin. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk ketegangan geopolitik dan ketakutan terhadap inflasi yang biasanya mendorong orang untuk memilih aset safe haven seperti Bitcoin. Ya, benar sekali teman-teman. Kalau misalkan terjadi istilahnya ketegangan geopolitik, entah itu perang atau apapun ya teman-teman, ada sebuah anomali atau sebuah keanehan di mana pada saat itu biasanya ya teman-teman, biasanya untuk Bitcoin dan juga gold atau emas itu mengalami kenaikan nilainya. Kenapa? Karena kebanyakan orang ya karena ketakutan ya teman-teman, maka orang juga nggak pengen istilahnya menyimpan uang dalam bentuk uang fiat teman-teman, karena dikhawatirkan akan mengalami penurunan nilai teman-teman, penurunan nilai karena dampak dari ketegangan geopolitik dan juga masalah inflasi yang ada. Indikator teknis, meskipun teknik analisis bukanlah merupakan metode yang dijamin 100% dalam memprediksi pergerakan harga, tingkat harga dan volume perdagangan ya saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin bersiap untuk rally lainnya. Ya, benar sekali teman-teman, analisis teknikal memang bukanlah merupakan metode yang dijamin 100%. Begitu juga dengan analisis fundamental. Ya, walaupun kebanyakan orang masih jauh lebih percaya dengan analisis fundamental, karena bisa dikatakan gini teman-teman, analisis teknikal itu cuma 20%. Sedangkan analisis fundamental bisa dikatakan 80%, enggak sampai 80% lah, berapa kira-kira hampir 80%. Sisanya itu adalah berita, juga masalah geopolitik, masalah inflasi biasanya Amerika Serikat ya teman-teman, juga masalah keuangan yang lainnya itu sangat berpengaruh terhadap supply and demand yang ada di pasar. Makanya tidak ada yang 100% sempurna teman-teman, entah itu fundamental, entah itu berita, entah itu pom-poman atau dari influencer, entah itu merupakan analisis teknikal, nggak ada yang sampai 100% ya. Next, pandangan di masa depan teman-teman.
Mengingat tren saat ini dan minat baru dari pemegang saham terbesar, tidak mengherankan jika Bitcoin menguji level resistance baru dalam beberapa minggu mendatang ya. Namun seperti biasanya dalam dunia kripto sangat penting untuk melakukan riset sendiri dan berhati-hati, atau do your own research atau di YOR itu teman-teman. Dalam jangka waktu 24 jam memang terkesan masih sideways ya teman-teman, di antara level 26 ribuan teman-teman. Setelah kemarin jatuh pada saat itu tanggal berapa ini? Tanggal 23 ya, masih kemarin ya teman-teman, sampai 25. Ini coba kita lihat selama 7 harian ya teman-teman di market cap-nya yang saya lihat di API-nya CoinGecko teman-teman. Pernah sampai pada 24 tuh gimana 24 ya teman-teman. Pokoknya pernah sampai jatuh pada waktu 24 ya teman-teman. Dan saat ini mulai naik lagi ke level 26. Sekitar 25 dan 24 teman-teman kejatuhan dari Bitcoin pada waktu itu, dan sekarang sedang mengalami kenaikan. Tadi 1,7, sekarang secara real life bisa kita lihat sendiri kenaikan masih ada di sekitar 1,4 dan kemudian 1,5. Ya, untuk market cap masih sangat besar sekali teman-teman, dan nggak mungkin lah istilahnya Bitcoin akan mampus atau akan mati teman-teman, karena ya seperti kita tahu bahwasanya Bitcoin itu adalah mainannya para whales, mainannya orang-orang kaya, mainannya orang-orang yang memang sangat paham dengan dunia keuangan yang ada di dunia ini teman-teman. Ini adalah merupakan sebuah aset yang memang masih baru teman-teman, dengan volatilitas yang sangat tinggi teman-teman. Kenaikan naik dan turunnya itu sangat tinggi. Bagi para investor mungkin deg-degser ya teman-teman dengan aset modal seperti ini, akan tetapi oleh para trading ini merupakan aset kesayangan mereka ya, untuk trading para trader teman-teman ya. Ini merupakan aset kesayangan mereka karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang ada di pasaran. Dan kebanyakan seperti yang mungkin banyak orang ketahui ya teman-teman, bahwasanya kebanyakan trader yang sukses itu kalau diamat-amati itu adalah trader yang ada di pasar spot teman-teman, bukan pasar derivatif ataupun pasar future teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, tetap senantiasa di YOR ya teman-teman. Do your own research, lakukan riset mandiri Anda sebelum Anda melakukan atau mengalokasikan investasi apapun. Selalu investasikan uang dingin, walaupun kita tidak pernah tahu uang dingin itu seperti apa teman-teman. Karena cari duit ya susah, buang duitnya ya gampang saat ini, utamanya untuk orang-orang Indonesia ya. Cari duit susah banget ya, buatnya gampang banget, barang-barang mahal dan sebagainya. Nggak tahu apakah ada uang dingin atau enggak. Yang paling tidak adalah uang yang disisihkan sedikit untuk melakukan investasi di aset manapun teman-teman, entah saham ataupun mungkin kripto teman-teman. Terima kasih, dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya konten ini bukanlah konten untuk mengajak berinvestasi, bukan ya. Ini hanyalah konten berita dan juga informasi saja. Dan saya akhiri teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami, dan jika teman-teman suka mohon dukungan untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.